Semakin maju, dunia bisnis juga terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat. Sudah siapkah Anda menghadapinya? Faktanya, di dunia bisnis, nilai sebuah perusahaan tidak hanya dipandang dari profit dan loss-nya saja. Hal yang sebenarnya yang paling penting adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar value dari bisnisnya. Ini akan menentukan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya di masa depan, sehingga dapat memudahkan suatu bisnis atau perusahaan mendapatkan sebuah kepercayaan dari para investor. Memahami business valuation juga hal yang sangat penting bagi seorang akuntan dan akuntan publik. Karena akuntan dan akuntan publik memiliki peran yang penting dalam membuat laporan keuangan dan memahami value dari sebuah bisnis. Memahami business valuation juga merupakan nilai tambah seorang akuntan dan akuntan publik. Jika kamu ingin memahami business valuation, kamu harus mengikuti program yang satu ini. Namanya CBV. Jadi tunggu apa lagi? Persiapkan skillmu dari sekarang. Jangan sampai kamu tertinggal dengan yang lain. Jadilah trusted professional. Saya Lady Karina, instruktur brevet AB IAPI. Bagi saya, mengajar program ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama saat membawakan materi ISPT dan praktik pelaporan pajak. Selama mengajar, saya melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ingin memahami aturan perpajakan, tetapi juga ingin benar-benar menguasai keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Brevet AB IAPI memiliki keunggulan dan keistimewaan sendiri, yaitu sudah memperkenalkan simulasi dummy cortex. Seperti yang kita ketahui, jika tahun 2026, semua wajib pajak diharuskan melaporkan SPT-nya melalui sistem tersebut. Sistem yang diajarkan meliputi sistem inti perpajakan yang segera digunakan secara nasional. Dengan demikian, peserta dapat langsung mempraktikkan proses administrasi perpajakan modern ini, mulai dari pengisian data, pelaporan, hingga memahami alur digital yang terintegrasi. Praktek seperti ini membuat lulusan brevet AB IAPI benar-benar siap menghadapi sistem perpajakan digital yang terus berkembang. Saatnya bergabung bersama kami.
Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1 adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan, dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP, atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di Brevet Pajak A dan B IAP. Kenapa sih kamu harus pilih Brevet Pajak IAP? Berikut alasannya. Brevet Pajak IAP disupport oleh para praktisi perpajakan
dan angkutan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom bisa diakses dari mana saja, materi yang dibagikan up to date, dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Berangkat pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain. Mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP. Meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara Kuliah Umum Volume 3, 14 Februari 2026 dengan topik pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri, Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2025 hingga 2029, Ketua Dewan Pengembang Wilayah periode 2025 hingga 2029, Bapak Arya Kanaka, Dewan Sertifikasi IAPI, Partner KAP Arya Kanaka dan rekan, Bapak Sandra Pracipta, Ketua Komite Small and Medium Size Practice, Managing Partner KAP Sandra Pracipta CPA, Bapak Arif Setiadi, Ketua Komite Perpajakan, Partner KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan, Bapak Ihsan, Dewan Pengembangan Wilayah IAPI periode 2025 hingga 2029, Managing Partner KAP Ihsan. Secara khusus kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dan dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Institut Bisnis dan Informatika Wikiangi Jakarta, dan Universitas Patompo Makassar. Terima kasih telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswanya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum pada hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memasuki acara pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya.
bekerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Selanjutnya, izinkan saya menginformasikan ketentuan dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Selama kuliah umum, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, underscore, universitas, atau instansi. Peserta diharapkan menggunakan nama lengkap sesuai dengan pendaftaran pada Google Form. Jika nama tidak sesuai, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan. Moderator akan memilih pertanyaan yang telah terkumpul. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah presentasi selesai. Materi dan evaluasi dapat dilihat melalui tautan yang sudah tertera di skrin Bapak Ibu setelah kuliah umum berakhir. Peserta yang berhak untuk mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin, tanggal 16 Februari 2026 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. E-sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai melalui email yang sudah didaftarkan di Google Form pendaftaran kuliah umum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan ke alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon pastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap pada saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat. Tidak sesuai nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat kami proses. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario, melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional IAPI lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Sertifikasi, kemudian juga dari Komite Perpajakan atau Komite Dewan yang lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa dan juga
para sivitas akademika yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum daring IAPI tahun 2026. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para hadirin terkait tentang IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan 4 fungsi sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 4 fungsi tersebut adalah: yang pertama, menetapkan standar profesi akuntan publik. Standar ini adalah merupakan acuan pedoman kerja bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa. Ini menjadi pintu gerbangnya bagi para anak muda, teman-teman semuanya, untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah melakukan review mutu bagi para anggota IAPI. 4 hal ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang 5 2011 untuk dilaksanakan oleh IAPI, selain juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana selayaknya sebagai organisasi profesi di Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta seluruh pihak yang telah bekerja keras di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam melakukan sosialisasi masif kepada generasi muda mengenai peran vital dan tanggung jawab besar profesi akuntan publik di Indonesia. Rangkaian kuliah umum yang mengusung tema Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur untuk Menjadi CPA. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai forum berbagi ilmu saja, namun juga sebagai upaya konkret IAPI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani pengetahuan akademis para mahasiswa dan para hadirin semua dengan praktek nyata yang ada di kantor akuntan publik. Ya. Yang kedua adalah membuka wawasan mengenai luasnya peluang karier di kantor akuntan publik serta jalur formal untuk mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant di Indonesia, yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan atensi dan minat mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia agar menjadi akuntan publik yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, memperkuat sinergi dan kemitraan yang erat antara IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia dengan institusi akademik atau university di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Lebih dari sekedar mengejar karier, perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang akuntan publik adalah tentang memegang teguh amanah dan integritas di dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa untuk memastikan informasi di dalam laporan keuangan maupun informasi yang lain adalah andal dan akuntabel menjadi fondasi yang utama untuk terciptanya stabilitas pasar modal, pembangunan ekonomi nasional, maupun sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini,
kami ingin menanamkan semangat profesionalisme sejak dini kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami berharap Anda semuanya tidak hanya melihat profesi ini sebagai pilihan pekerjaan saja, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan atau hal-hal yang lain yang menyangkut terkait dengan keuangan, perpajakan, maupun perekonomian di Indonesia, yang tentu saja dengan kontribusi kita semuanya, kontribusi teman-teman mahasiswa di masa depan kemudian juga akan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. Melalui sesi materi yang akan disampaikan oleh para ahli dari Dewan Pengurus Nasional, dari Komite Perpajakan, Dewan Sertifikasi, maupun komite atau dewan lainnya di IAPI, para peserta diharapkan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dari prospek karier menjadi akuntan publik, kemudian juga termasuk segmentasi jasa perpajakan, jasa audit, jasa penyusunan laporan keuangan, maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dilakukan akuntan publik, termasuk bagaimana untuk mengikuti atau kemudian menempuh tahapan ujian CPA di IAPI yang tentu harapannya adalah ujian yang kredibel. Kami berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ruang belajar yang mendalam bagi adik-adik semuanya, para mahasiswa, untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesional ke depan. Semoga dengan diskusi yang berlangsung pada hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Rekan-rekan, para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semuanya, yaitu adalah bahwa belum lama ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Peraturan pemerintah ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kewajiban bagi para perusahaan, baik yang besar maupun perusahaan yang menengah, termasuk perusahaan yang kecil, untuk menyampaikan laporan keuangan yang audited atau yang tidak diaudit kepada yang namanya platform bersama pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan. Perusahaan yang size-nya cukup besar itu nanti harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi bagi perusahaan yang size-nya itu lebih kecil, belum memenuhi ketentuan wajib audit, tetap harus menyampaikan laporan keuangannya kepada platform bersama pelaporan keuangan ini meskipun tidak diaudit. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada platform bersama pelaporan keuangan tersebut harus mematuhi standar laporan keuangan yang diterbitkan oleh komite yang nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Laporan keuangan tersebut disusun oleh perusahaan, disyaratkan setiap perusahaan nanti harus memiliki staf profesional yang kompeten. Nah, kompetensi dari para staf profesional ini diantaranya dapat dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi atau sertifikasi profesi yang diterbitkan organisasi profesi akuntansi di Indonesia, termasuk sertifikasi dari IAPI maupun piagam register negara akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini apabila perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten, di dalam peraturan pemerintah ini juga diberikan opsi untuk menggunakan jasa profesional, diantaranya adalah akuntan publik di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan pengaturan demikian, laporan keuangan yang disampaikan ke platform bersama pelaporan keuangan ini
adalah laporan keuangan yang handal sesuai dengan standar laporan keuangan, yang kemudian nanti laporan keuangan itu akan diolah oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan publik, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor-sektor yang lain, termasuk dalam kaitannya dengan misalnya pencegahan tindak pidana korupsi atau juga misalnya hubungan industrial kekaryawanan. Nah, ini yang nanti diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan mengenai platform bersama pelaporan keuangan, diharapkan akan meningkatkan demand terhadap sumber daya manusia profesi akuntan publik maupun profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan ini, mudah-mudahan demand ya atau kebutuhan terkait dengan jasa audit atau jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa-jasa terkait lain akan meningkat, sehingga diharapkan nanti akan menarik minat yang lebih tinggi lagi kepada para generasi muda untuk berkontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia melalui peran profesi sebagai akuntan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya izinkan kami mengundang Bapak Sempurna Bahri selaku Dewan Pengurus Nasional IAPI, Ketua Dewan Pengembang Wilayah periode 2025 hingga 2029 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sempurna Bahri, kami persilahkan. Kepada yang terhormat, jajaran Dewan Pengurus Nasional IAPI, rekan-rekan dari Dewan Sertifikasi dan Komite Perpajakan, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, serta mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia yang saya banggakan, para narasumber, Bapak Sandra Pracita, Bapak Arif Riyadi, Bapak Arya Kanaka, dan Bapak Iksan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya kita dapat berkumpul di ruang digital ini untuk memulai sebuah agenda transformatif bagi calon akuntan publik masa depan, yaitu rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme dari rekan-rekan akademisi serta mahasiswa yang telah bergabung pagi ini, khususnya dari Universitas Syekh Kuala Aceh, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau, Institut Bisnis dan Informatika ITERI DKI Jakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Patompo Makassar. Terima kasih telah mendedikasikan mahasiswanya untuk ikut serta memperkaya wawasan profesional melalui forum ini. Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya banggakan, inklusivitas dan sinergi Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian, kehadiran Dewan Pengembang Wilayah dan inisiatif bertajuk Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur Menjadi CPA. Ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab kami untuk memperluas cakrawala profesi hingga ke seluruh pelosok negeri. Tak lupa saya sampaikan, IAPI adalah satu dari 187 organisasi profesi akuntansi di bawah internasional di bawah IFEC yang tersebar di 142 negara atau jurisdiksi.
Dengan Bapak Ibu menjadi seorang CPA, berarti Bapak Ibu sudah menjadi warga dunia atau global citizen yang diakui di 142 negara. Jadi gelar CPA ini berlaku di 142 negara di bawah efek. Kami percaya bahwa potensi hebat akuntan publik Indonesia tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tapi harus merata pemahamannya sampai seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, agar semua potensi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memahami salah satu peluang karir sebagai akuntan publik. Dalam ekosistem ini, Dewan Pengembang Wilayah menempatkan diri pada 4 peran krusial. Pertama, garda inklusivitas, memastikan akses pengetahuan profesional melampaui batas geografis, agar setiap mahasiswa memiliki peluang sukses yang setara. Yang kedua, konektor strategis, menjembatani teori di ruang kelas dengan dinamika real yang terjadi di kantor akuntan publik. Tiga, navigator karir, membantu rekan-rekan memahami peta jalan menuju gelar Certified Public Accountant Indonesia sebagai standar emas profesional placement global. 4. Penggerak sinergi, memperkuat kolaborasi dengan institusi akademik lokal demi mencetak talenta yang kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai langkah nyata dari sinergi tersebut, Dewan Pengembang Wilayah IAPI terus mengembangkan berbagai program strategis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Pertama, Gold Partner Campus. Kami mendorong kampus-kampus di ibu kota provinsi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan profesi akuntan publik. Melalui status Gold Partner, universitas Anda menjadi mercusuar pengembang profesional bagi seluruh wilayah di sekitarnya. Yang kedua, kerjasama Test Center. Untuk mempermudah akses sertifikasi, kami membuka ruang kolaborasi penyediaan tes center resmi di lingkungan kampus. Dengan hadirnya pusat ujian di daerah, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi Anda untuk menggerai gelar profesional. 3. Kerjasama Brevet. Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan program Brevet yang terintegrasi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keahlian perpajakan di kantor akuntan publik. 4. Waiver PPAK dan Fast Track. Bagi mahasiswa dan lulusan, kami menyediakan fasilitas waiver atau pengurangan ujian PPAK melalui penyelesaian kurikulum. Jalur khusus ini memungkinkan Anda mendapatkan pembebasan ujian untuk mata ujian tertentu, sehingga langkah Anda menuju gelar CPA menjadi lebih cepat dan efisien. Hadirin yang saya muliakan, sepanjang sesi ini kita akan mendapatkan gambaran utuh dari para pakar di DPN, Dewan Sertifikasi Undang Komite Perpajakan, mengenai peran vital akuntan publik dalam menjaga pilar ekonomi bangsa. Anda akan diajak menyelami realita praktis, memahami peluang di bidang perpajakan hingga strategi itu menempuh CPA pathway. Perlu diingat bahwa profesi akuntan publik bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga amanah dan integritas. Kami di Dewan Pengembang Wilayah berharap kegiatan ini menjadi titik balik bagi Anda untuk menjawab panggilan profesi demi transparansi keuangan nasional yang berkualitas. Selamat mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga langkah kolektif kita ini membawa kemajuan nyata bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahri atas sambutan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu, kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang untuk penanya terbaik di kuliah umum hari ini.
Voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet A, B, IAP senilai Rp1.000.000 untuk satu orang peserta, cashback ujian sertifikasi tingkat dasar untuk satu orang peserta, voucher CPA Indonesia Academy untuk satu orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan peserta. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dan pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, mari kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ihsan untuk mengundang narasumber dan memandu kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ihsan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta webinar kuliah umum yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Iksan dari anggota Dewan Pengembangan Wilayah IAPI di wilayah bagian timur yang saat ini berkesempatan menjadi moderator. Di kuliah umum ini yang bertema kenali profesi akuntan publik, pahami peluang karirnya dan temukan jalur menjadi CPA, kita telah mengundang para narasumber yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Bapak Sandra Pracipta selaku Ketua Komite Small and Medium Size Practices IAPI periode 2025 sampai dengan 2029 dan juga merupakan Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta. Selamat pagi Pak Sandra. Pagi Pak Iksan. Apa kabar? Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Arif Setiadi selaku Ketua Komite Perpajakan IAPI periode 2025 sampai dengan 2029 dan beliau juga partner di Kap Paul Hadiwinata, Hidayat Harsono, Retno Palilingan dan rekan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Iksan, selamat pagi Pak Sandra Pracipta. Pagi Pak Arif. Pagi. Kemudian moderator kita yang ketiga Bapak Arya Kanaka, beliau selaku Dewan Sertifikasi di IAPI periode 2025 sampai dengan 2029 dan beliau juga partner di Kap Arya Kanaka dan rekan. Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Pak Iksan, selamat pagi Pak Sandra, selamat pagi Pak Arif. Ketemu Selamat di pagi, online Arya. kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, kami sampaikan kepada para peserta jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kemudian nantinya kami akan bantu membacakan pertanyaan saat sesi tanya jawab. Dan kemudian jangan lupa tulis nama dan asal instansi atau kampusnya ya.
Baik, langsung saja kita mengundang narasumber kita yang pertama yang akan membahas tentang prospek karir sebagai akuntan publik yang akan dibawakan oleh Bapak Sandra Pracipta. Kepada Bapak Sandra Pracipta, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iksan, Pak Sempurna Bahri selaku Ketua Dewan Pengurus IAPI, pengembangan wilayah IAPI tahun 2025 sampai dengan 2029. Tak lupa juga saya ingin menyapa nih narasumber, ini senior-senior saya nih, Pak Arya Kanaka, Pak Arif Jadi. Mereka berdua ini salah satu role model saya untuk jadi akuntan publik seperti saat ini. Dan tak lupa, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rekan-rekan mahasiswa yang ada di universitas, mulai dari Barat ya. Ini Universitas Internasional Batam. Rekan-rekan, mungkin saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya, oke. Terus kita ingin menyapa di setelah Barat ke tengah dari Universitas Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi, Jakarta. Terus yang di tengah lagi ada Universitas Gadjah Mada, di tempat saya belajar S2 dan S3. Terus ada universitas, kita ke arah timur, ke Bali dulu nih, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Terus ada Universitas Patompo, Makassar. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir. Baiklah, untuk mengisi kuliah umum pada hari ini kebetulan weekend kita, IAPI menyelenggarakan secara maraton berjilid terkait bagaimana pengembangan profesi akuntan publik, bagaimana prospek profesi akuntan publik mulai dari kampus ke dunia profesional, merupakan ini simbiosis menuju akuntabilitas dan keunggulan global yang ingin dibawakan kami di IAPI kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di universitas. Next, Mbak. Sebelum kita mengenal jauh lebih dalam apa akuntan publik, sebenarnya saya ini setiap saya mengisi kuliah umum di berbagai universitas, saya selalu menanyakan kepada rekan-rekan mahasiswa, mungkin yang di sini ada yang baru semester 1, semester 2, dan selanjutnya, kenapa teman-teman memilih jurusan akuntansi? Jawabannya bermacam-macam. Next, Mas. Yang pertama, mungkin ada yang agak ini ya, yang agak sering kita dengar. Saya ikut-ikutan Pak, karena teman saya atau orang tua saya juga jurusan akuntansi, saya ikut-ikutan untuk menjadi atau sekolah di jurusan akuntansi. Terus ada jawaban juga dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa, orang tua yang mendorong untuk menjadi akuntan atau mengambil jurusan akuntansi sebagai pendidikan untuk didalami dalam perkuliahan. Terus yang ketiga ada nih, tapi tidak banyak yang sudah berpikiran bahwa memilih jurusan akuntansi itu sungguh kepentingan di masa depan. Jadi bisa penopang kehidupan mahasiswa atau yang memilih jurusan ini sebagai salah satu penunjang masa depan, baik ekonomi dan lain sebagainya. Apakah 1, 2, 3 ini salah satu yang terbaik? Mungkin jawabannya tidak. Kalau menurut saya tuh semua sudah berada di jalur yang tepat sebagai pilihan akuntansi sebagai jurusan yang dipilih, dan ini jurusan akuntansi saat ini ya, kita tahu dalam sektor apapun, dalam dunia private, dalam publik,
jurusan akuntansi itu ada di semua lini baik bisnis dan organisasi yang ada di dunia bahkan sekalipun saat ini. Siapa saja yang saat ini ya yang membutuhkan kita sebagai accountant ataupun orang yang memilih jurusan akuntansi, pada sektor bisnis sudah kita ketahui bersama bahwa setiap perusahaan itu pasti membutuhkan seorang akuntan atau jurusan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Bahkan di jurusan posisi yang lain juga, kebanyakan akuntansi yang contohnya misalnya auditor internal di perusahaan itu rata-rata kebanyakan jurusan akuntansi. Karena apa? Karena akuntansi secara basis keilmuan mereka mengetahui alur laporan keuangan, tata kelola di perusahaan itu dikelola oleh seorang manajemen. Yang kedua, sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan, terutama di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah kementerian lembaga, pemerintah pusat, akuntansi sangat-sangat penting posisinya. Karena apa? Karena masih saat ini jurusan akuntansi atau akuntan yang ada di setiap pemerintahan itu dalam menyusun laporan keuangan di pemerintahan, baik mungkin teman-teman yang mengambil sektor publik, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, ini sangat dibutuhkan akuntan-akuntan yang benar-benar memahami akuntansi di sektor publik. Terusnya mungkin ada lembaga LSM dan nirlaba. Even LSM pun dan nirlaba pun mereka menyusun laporan keuangan dan membutuhkan akuntan atau jurusan-jurusan akuntansi, baik untuk menyusun laporan keuangan mereka, untuk biasanya LSM itu menyusun proposal untuk meminta dukungan pendanaan baik dari kita di Indonesia maupun dari luar negeri. Yang terakhir mungkin UMKM. Nah, UMKM secara standar akuntansi pun sudah diatur oleh rekan kita, organisasi akuntansi, yaitu kita punya standar UMKM. Dan standar UMKM ini, perusahaan-perusahaan yang UMKM jangan dibayangkan UMKM yang hanya jualan produk gitu ya. UMKM itu ada perusahaan juga yang skalanya UMKM. Artinya perusahaan yang skalanya masih kecil, dan itu diwajibkan juga untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi khusus UMKM. Dan seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh Ketua Umum IAPI Pak Tarko, saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah 43 nomor 43 tahun 2025 akhir tahun kemarin, bahwa pelaporan keuangan Indonesia itu diatur secara ketat mulai saat ini oleh pemerintah. Itu merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK, yang dimana salah satunya informasi yang bisa kita yang baik buat jurusan akuntansi adalah di mana ketika perusahaan yang mempunyai akuntan atau jurusan akuntansi di perusahaan mereka bisa menyusun laporan keuangan, yang laporan keuangan itu mulai dari laporan neraca, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu laporan keuangan ya, rekan-rekan. Bukan laporan keuangan itu hanya laporan posisi keuangan dan laba rugi saja ya. Laporan keuangan itu secara standar itu sampai dengan laporan catatan atas laporan keuangan. Dan itu yang menyusun ketika suatu perusahaan tidak mempunyai accountant di perusahaan mereka, dan mereka harus meng-hire konsultan ataupun orang yang jurusan akuntansi yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah ini. Salah satunya yang di situ disebutkan bahwa profesi yang diperbolehkan untuk membantu para UMKM, para perusahaan, dan lain sebagainya untuk menyusun laporan keuangan secara mandiri tersendiri. Tadi laporan keuangan, laporan posisi keuangan sampai cap itu, salah satunya akuntan publik.
Jadi jurusan akuntansi yang punya sertifikasi akuntan publik ataupun sertifikasi CPA dan memiliki izin akuntan publik diperbolehkan oleh peraturan untuk membantu nih menyusun laporan keuangan perusahaan. Next, terus lulusan akuntansi melimpah, bagaimana dengan akuntan publik nih? Ini fakta menarik karena eh, apa ya, selama ini mungkin saya baru lulus kuliah dulu itu memang favoritnya kita di Indonesia yaitu yang pertama memang jurusan-jurusan akuntansi itu tersebar. Pertama di PNS, pegawai BUMN, ada teman-teman kami yang di BPK, teman-teman kita yang di BPKP itu, ada teman-teman kita yang di inspektorat itu yang akuntan yang yang apa ya, yang terjun di pemerintahan menjadi aparatur apa namanya PNS di baik di lingkungan pemerintah daerah, lingkungan pemerintah pusat dan kementerian lembaga yang menjadi pure ya auditor ataupun accountant di lingkungan pemerintahan. Yang kedua mungkin pengusaha atau yang bekerja di perusahaan besar. Ini setiap perusahaan dan pengusaha mesti uh, membutuhkan apa namanya lulusan-lulusan akuntansi yang ingin dipekerjakan atau kebanyakan kita misalnya yang dari awal kita apa namanya lulusan-lulusan akuntansi yang terkenal di Indonesia itu sangat banyak sekali mereka yang jadi pengusaha, Pak Sandiaga Uno misalnya, Pak Ignatius Jonan dan lain sebagainya. Mulai dari dulu sampai sekarang itu banyak yang jurusan akuntansi, lulusan akuntansi mereka jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Yang ketiga mungkin ada akuntan dan manajemen. Ini ada yang bekerja, akuntan yang bekerja di suatu perusahaan atau mereka yang tergabung di top level manajemen dalam suatu perusahaan yang backgroundnya akuntansi. Dan sisanya kemana nih? Apa namanya? eh, menurut menurut ini ya data yang ada itu mungkin nggak lebih dari 2% lulusan-lulusan akuntansi yang ada saat ini memilih berkarir untuk menjadi auditor dan pada akhirnya mereka mendapatkan sertifikasi ujian CPA dan menjadi akuntan publik masih sangat jarang. Artinya apa? Rekan-rekan mahasiswa bahwa peluang karir menjadi akuntan publik itu sangat besar sekali. Dari saat ini mungkin ya ke depan itu sangat besar sekali dengan perubahan teknologi yang cukup masif sekarang dan gap antara kita yang senior-senior dengan yang baru-baru lulus akuntan publik itu sangat jauh sekali dan kekosongan ini yang menurut saya peluang bagi rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang ingin apa ya menentukan pilihannya nanti menjadi auditor dan meneruskan apa namanya keilmuannya nanti ikut ujian sertifikasi akuntan publik dan pada akhirnya menjadi akuntan publik sehingga bergabung atau membuat kantor akuntan publik sendiri. Next. Nah, terkadang saya ketika mengisi kuliah juga banyak rekan-rekan atau teman-teman bertanya kenapa menjadi akuntan publik, kenapa memilih profesi akuntan publik. Nah, saya merangkum akuntan publik itu menjadi empat alasan saya menjadi akuntan publik. Yang pertama, dynamic profession. Akuntan publik, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita dituntut untuk selalu cepat beradaptasi. Kita dihadapkan dengan klien yang industrinya perbankan, klien yang industrinya manufaktur, klien yang industrinya asuransi, bahkan klien yang di sektor publik, karena kita pernah beberapa kali ditunjuk oleh BPK untuk audit laporan pemerintah daerah. Dan itu masing-masing industri mempunyai standar atau penyusunan laporan keuangan masing-masing. Jadi kita mau tidak mau, menurut saya, kita harus belajar nih. Belajar lagi, semakin banyak belajar, dan itu menurut saya tantangan yang sangat membuat saya, oh keren sekali profesi ini ya. Karena saya itu dituntut untuk paham banyak hal. Karena apa? Karena menyusun laporan keuangan, kita sebagai auditor itu, kita memeriksa laporan keuangan yang auditi buat. Dan itu yang sebagai auditor kita harus paham
dengan berbagai macam industri yang ada di Indonesia dan bagaimana penyusunan laporan keuangan mereka. Yang kedua, menurut saya itu prospek good provision. Nah, karena profesi ini yang tadi ya kurang dari 2%, terus untuk menjadi akuntan publik sampai saat ini masih sangat sedikit. Karena apa? Mungkin banyak ketidaktahuan akan profesi ini. Saya kebetulannya asli Sumatera, Bangka Belitung. Di tempat saya ini mungkin auditor ataupun akuntan publik dulu ya, pada saat saya lulus kuliah 2013 itu hal yang mungkin banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Karena ditanya dulu apa pekerjaan auditor. Auditor itu apa? Yang ngedit buku ya. Nah, itu dulu itu di level di tingkat daerah bahwa auditor itu masih sesuatu yang sangat jarang didengar, dan menurut saya sampai saya saat ini mungkin satu-satunya orang di daerah saya ya yang berprofesi sebagai akuntan publik, karena memang banyak ketidaktahuan, banyak